yang sehat teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana teman-teman? Masih betah kan di rumah aja? Ya, kita harus betah di rumah untuk sementara ini sambil menunggu pandemi segera berakhir. Kita berdoa ya, insya Allah. Teman-teman, kita lanjut lagi membahas tentang Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Kali ini fitur yang akan saya bahas adalah tentang S Pen, seputar S Pen. Bagi teman-teman pengguna Galaxy Note, dari dulu sudah tidak asing lagi dengan S Pen. S Pen Samsung itu berbeda dengan stylus dari merek lain. Bedanya, S Pen Samsung ini tidak perlu dicas terlebih dahulu untuk digunakan. Mungkin ada yang bertanya, buktinya sekarang S Pen Samsung semenjak tahun 2018 kok dicas? Berarti sama aja dong kayak merek yang lain. Saya jelaskan di sini ya teman-teman. S Pen Samsung memang benar, sejak diperkenalkan Note 9, S Pen-nya jadi dicas. Akan tetapi, cas di sini hanya untuk fitur remote dan gestur dari S Pen-nya saja. Jika baterainya habis, S Pen masih bisa digunakan seperti biasanya. Akan tetapi, fitur remote dan gesturnya jadi tidak bisa digunakan karena S Pen-nya sekarang ada Bluetooth-nya. Jadi otomatis memerlukan daya alias baterai. Sekarang Samsung mengupgrade latensi S Pen Galaxy Note 20 Ultra dan Tab 7 Plus menjadi 9 millisecond. Sedangkan Galaxy Tab 7 S7 26 millisecond yang tahun lalu latensinya sebesar 42 millisecond. Latensi itu nomornya semakin kecil, itu semakin bagus. Latensi itu bisa dikatakan jeda antara S Pen ke layar ketika dipakai untuk menulis seperti ini. Fitur S Pen yang pertama itu adalah remote dan gestur. Bagi teman-teman pengguna baru Samsung yang ada S Pen-nya, mungkin bertanya-tanya apa sih fungsi tombol yang ada di S Pen ini? Fungsi yang pertama untuk fitur gestur dan remote. Teman-teman bisa mengkostumisasi gesturnya dengan cara pertama-tama buka pengaturan S Pen. Setelah itu tindakan udara. Teman-teman bisa lihat di sini. Jika S Pen-nya sudah tersambung dengan tabletnya atau HP-nya, akan kelihatan jumlah baterai yang ada dalam S Pen-nya. Selanjutnya, nih perhatikan gestur yang ini. Teman-teman bisa rubah sesuai apa yang teman-teman mau. Sebagai contoh, ini gestur saya gunakan untuk tulisan layar. Teman-teman harus ingat gestur-gesturnya seperti ini. Teman-teman ketika menggunakan gestur ini, tombol yang ada di S Pen harus sambil ditekan seperti ini. Bisa untuk mengatur volume ketika menonton video di YouTube. Klik tombol swipe ke atas, volume akan membesar. Dan swipe ke bawah, volume akan mengecil. Swipe ke kiri menuju video selanjutnya. Dan swipe ke kanan untuk video sebelumnya. Gestur dan remote bisa digunakan baru di beberapa aplikasi. Belum semua support. Gestur dan remote ini bisa digunakan sebagai remote kamera. Ingin memotret tinggal klik satu kali. Ingin beralih ke mode lain tinggal swipe ke kiri atau ke kanan sesuai posisi fitur yang diinginkan. Swipe ke atas akan mengalihkan kamera depan dan belakang. Putar kiri dan kanan untuk zoom in dan zoom out. Itu teman-teman seputar tentang fitur remote dan gestur di S Pen. Selanjutnya kita bahas fitur yang ada di perintah udara atau bahasa Inggrisnya Air Command. Air Command itu akan muncul ketika S Pen kita ambil dari tempatnya. Sebenarnya bisa diatur juga sih. Air Command-nya akan muncul otomatis ketika S Pen diambil atau tidak ada. Caranya, buka pengaturan, selanjutnya fitur lanjutan, kemudian S Pen. Terus ke bawah dan klik saat S Pen dilepas. Di situ ada 3 pilihan teman-teman. Yang pertama, buka perintah udara. Yang kedua, buat catatan. Dan yang ketiga, jangan melakukan apa-apa. Kalau saya pilih
buka perintah udara. Jadi ketika saya lepas S Pen-nya dari tempatnya, otomatis perintah udara akan muncul seperti ini. Jika yang dipilih bukan catatan, maka akan muncul seperti ini. Otomatis aplikasi Samsung Note akan terbuka, dan jika teman-teman tidak suka dengan yang dua tadi, teman-teman tinggal pilih jangan melakukan apa-apa. Kita bahas fitur perintah udara. Yang pertama, buat catatan. Seperti namanya, fitur ini digunakan untuk membuat catatan baru di Samsung Note seperti ini. Yang kedua, pilihan cerdas. Pilihan cerdas atau Smart Select itu hampir sama dengan screenshot, tapi kita bisa memilih area mana yang mau diambil. Jadi tidak selayar penuh. Dalam fitur ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, berbentuk persegi. Jadi area yang teman-teman mau pilih itu akan berbentuk seperti persegi maksud saya. Yang selanjutnya bebas. Teman-teman bebas saja bentuknya seperti ini. Selanjutnya berbentuk bulat seperti ini. Terus yang ini untuk membuat animasi GIF. Contohnya saya buka YouTube. Nah, saya mau ambil klip ini maksimal 15 detik dan dirubah menjadi GIF. Kualitasnya teman-teman bisa atur sendiri, mau tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian klik record. Setelah selesai, akan otomatis tersimpan di galeri dengan format GIF. Terakhir ini, sematkan layar. Jadi, area yang teman-teman pilih akan terus berada di layar. Teman-teman bisa menyimpannya atau membuangnya setelah selesai. Yang ketiga, fitur selanjutnya tulisan di layar. Ini tangkapan layar juga, atau teman-teman sering menyebutnya dengan bahasa Inggris ini screenshot. Fitur ini digunakan jika teman-teman mau screenshot, kemudian menulis keterangan atau mencoret-coret dari hasil tangkapan layarnya. Yang keempat, fitur selanjutnya live message atau pesan live. Fitur ini buat membuat tulisan atau gambar gerak dan dapat disimpan dalam format MP4 atau GIF. Yang kelima, Bixby Vision. Untuk fitur ini saya akan jelaskan terpisah karena fitur ini lumayan banyak. Yang keenam, fitur selanjutnya adalah terjemahkan atau translate. Fitur ini sangat berguna buat saya ketika saya membuka artikel bahasa asing atau kata atau kalimat yang saya tidak mengerti pakai fitur ini. Tinggal arahkan ke kata yang kita ingin tahu,
tanpa kita harus copy paste ke Google Translate. Yang ketujuh, selanjutnya perbesar. Jika melihat tulisan terlalu kecil dan sudah tidak bisa di zoom, teman-teman bisa gunakan fitur ini. Yang kedelapan, fitur selanjutnya adalah sepintas. Jika ada aplikasi yang tidak bisa digunakan split window, maka gunakanlah ini. Waduh, teman-teman, banyak sekali fitur-fitur yang ada di Samsung ini. Ini baru S Pen-nya saja loh, belum yang lainnya. Inilah bedanya Samsung dengan yang lain. Teman-teman, untuk kali ini cukup segini dulu ya. Nanti saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di tablet dan HP Samsung lainnya. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Tadi saya sudah jelaskan ke teman-teman fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy S Tab 7 Plus ya. Gampang banget ya. Kalau sudah dijelaskan, tentu teman-teman nanti akan lebih mudah menggunakannya. Teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah pengalaman dan pengetahuan teman-teman dalam menggunakan gadget Samsung Galaxy Tab S7 Plus ya. Nah teman-teman, sebelum saya akhiri video saya kali ini, saya ingin minta kepada teman-teman untuk mensubscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like supaya video saya bisa bertambah maju dan tetap mudah menjumpai teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Salam.